bebas. Karena kalau kan harus ada 2 asisten, ya. Di sini leadernya, kan ini kepala bayinya nggak ada di sini ya, kepala di sini, ya. Kemudian yang di sebelah kanan adalah asisten untuk apa? Sirkulasi dan evaluasi vital sign, ya. Kemudian yang sisi sebelah kiri obat-obatan, alat-obatan. Misalnya nanti dipasang ini apa namanya, saturasi oksigen, ya. Ini yang menyiapkan dan yang memasang adalah alat-alat yang di sini, yang sebelah kiri, ya, asisten 2, ya, asisten 2. Yang leader itu bagian A, jadi untuk resusitasi itu kan ada A, B, C, D, ya. A itu adalah RW. RW itu apa? Tugasnya posisi kepala menghidu, kemudian bisa berdiri, ya. Kemudian B adalah breathing apa? Breathing itu adalah apa? Mengeringkan sambil merangsang taktil. Rangsang taktil itu adalah merangsang nafas, ya. Jadi itu termasuk dalam breathing, ya. Kemudian memberi ventilasi tekanan positif, ya. Itu tugasnya leader, ya. Kemudian persiapan, ya. Persiapan alat-alatnya sudah kita anggap siap, ya. Ya, alat-alatnya sudah kita anggap siap semuanya. Terus kemudian ini lubek bayinya jangan dilahirkan dulu, ya. Harus ditunda dulu sebelum ininya siap, ya. Jangan sekali-sekali melahirkan bayi sebelum ada ini, gitu, ya. Karena ini adalah alat utama. Jadi kalau perang ya ini bedilnya ya ini, ya, senjatanya ini, ya, bukan bambu runcing, ya. Ya, jadi kalau dia mau seksio gitu, ya, kita lihat dulu ada ini ada enggak. Kalau enggak ada harus kita cari, ya, kita beritahu dokter obstetrisnya, dok jangan disakset dulu, jangan diinsisi dulu sebelum kita masih nyari, ya. Itu ditunda dulu, dok. Taruh situ, ya. Dirangkai, ya, itunya, reservoirnya. Kemudian sungkutnya, ya. Selain alatnya tersedia harus kita, ya, kita cek dulu, ya. Ya. Ya, ini kalau gini sudah bekerja, ya. Kemudian oksigennya untuk pertama kali mati dulu nggak apa-apa, ya. Tapi ini harus dicek dulu ada nggak, ya. Ya ini ada, ya. Yang paling sering kalau di OK sering habis, ya, tahu habis. Semuanya sudah tahu. Kemudian yang tidak kalah pentingnya kita melakukan apa? APD. Ya, cuci tangan, kemudian pakai apa? APD, ya. APD, ya. Terus kemudian cuci tangan sebelum sebelum pakai sabun, ya. Terus apa lagi? Oh ya, alat-alatnya kita cek, ya. Kemudian, ya sudah. Laryngoskop juga harus siap. Nah, ini sudah nyala. Kita siapkan, kita taruh di sini, ya. Lampu back juga kita taruh di sini, ya. Sudah siap. Dan misalnya ini bayinya lahir, ya. Siapa yang menerima siapa? Ini rangkap-rangkap ini, ya, murahnya rangkap-rangkap, ya.
bayinya lahir biru, nggak nangis, ya. Kita ya posisikan, ya. Yang paling sering kan kita gini dulu kan. Nah, ya. Tadi nggak lahir tidak menangis, kemudian bayinya biru, langsung kita lakukan suction dulu, ya. Jadi suction, ya. Sekali aja, ya. Ini sekitar 5 cm masuknya, jangan terlalu dalam. Satu, mulut dulu, kemudian hidung, kemudian kanan, kemudian hidung kiri. Sudah, baru kita lakukan mengeringkan, ya. Mengeringkannya dari atas kepala, ya, kemudian ke bawah, ya, kaki, ya. Ini mengeringkan ini sambil merangsang kaki, ya. Kemudian, ya, ini kan kalau ini setelah kering ini kita selimutnya ini kan di sisi sebelah sini, kemudian kita gini aja. Jadi bayinya nggak usah diangkat-angkat, ya. Yang paling sering juga bayinya diangkat-angkat, ya, sering kan? Kemudian kita nilai bayinya, yang kita nilai apa? Nangis kuat. Heart rate, kemudian menangis kuat. Kalau bayinya masih nggak nangis, masih biru, maka harus segera langsung ambil bag. Jadi tidak kita suction lagi. Yang paling sering di suction lagi, ya. Kemudian di taktul lagi, digini-ginikan lagi. Itu akan memperlambat nafasnya bayi, ya. Jadi begitu enggak nangis, ya, harus kita lakukan PTP, ya. PTP, ya. Enggak apa-apa pakai ini, masih tetap, ya, boleh, tapi ininya mati dulu, ya. Ini adalah 21%, ya. Terus untuk tadi cukupnya mulut, hidung, mulut dan dagu, ya. Jadi ini juga harus lekatannya ini memang harus benar-benar melekat, tidak boleh ada yang bocor, ya. Gimana supaya melekatnya bagus? Ininya harus sesuai, ya. Gak boleh terlalu besar, gak boleh terlalu kecil, ya. Kemudian ininya kalau bisa ya yang agak baru, ya. Maksudnya sudah banyak yang sampai itunya itu balonnya sampai ininya sampai ada yang sobek-sobek, kemudian warnanya kuning gitu tuh. Ini sudah dibuang aja kalau gitu, ya. Dan juga itu pasti akan lentur, ya, terus bocor, ya. Dan tekanannya pada waktu kita melakukan PTP yang kita lihat adalah fokus kita melihat gerakan dada, mengangkatnya dada, ya. Kemudian untuk frekuensinya itu sekitar 20 sampai 30 kali, ya, dalam berapa? 30 detik. Supaya bisa efektif maka menghitungnya pompa lepas, pompa lepas, pompa lepas. Dan kalau pelekatannya bagus, kita nggak perlu sampai koyok meres cucinya sepuluh santan gitu, ya. Buat gini aja dia sudah kembang sendiri, ya. Kayak ini, ya. Nah, ya, ini udah kembang kan? Ya, padahal ini cuma gini aja. Ya. Coba kalau ininya bocor, ininya lama, ininya sudah rusak, pasti akan gini-gini terus, ya. Ini baru semua ini. Ya. Ya, satu lepas, dua lepas, tiga lepas sampai 30 detik. Ya. 30 detik kita evaluasi.
dievaluasi, ya. Heart rate-nya coba dievaluasi berapa? Heart rate-nya 40. Coba 40 ya. Ya, siap kompresi dada. Ya, siap. Nah, yang menghitung itu yang bagian kompresi. 1, 2, 3 pompa, 1, 2, 3 pompa ya. Kemudian yang asisten kompresi juga bisa memberi feedback kalau seandainya ventilasinya tidak masuk. Kan terasa itu angkat enggaknya, coba kalau gini. Masuk enggak? Ya? Enggak masuk dok. Ya, enggak masuk itunya, ventilasinya. Nah, kita benerin ya. Masuk. Pompa 1, 2, 3 pompa 1, 2, 3 pompa 1, 2, 3 pompa 2, 3 pompa sampai berapa? 60 menit. 45 sampai 60 detik. Oh ya, yang ventilasi tadi saya lupa ya. Yang ventilasi, setiap kita memberi ventilasi harus dipasang saturasi oksigen. Ya, gimana saturasi oksigennya? Ada ya? Nggak ada ya? Ya itu ya, dipasang saturasi oksigen di ekstremitas sebelah kanan. Ya, di ekstremitas sebelah kanan. Ya, nah, itu ya. Kemudian jadi seperti itu. Kemudian kita evaluasi lagi setelah kompresi dada. Ternyata berapa? 60. Kalau sudah 60 maka kompresi dada bisa dilepas ya. Kemudian kita dengan ventilasi dilanjutkan sampai 30 detik. Itu sudah stop kalau sudah mau 60 ya. 1 lepas, 2 lepas, 3 lepas, 4 lepas ya, sampai 30 detik evaluasi lagi, 30 detik evaluasi lagi ya. Seandainya setelah evaluasi bayinya sudah menangis kuat, kemudian bernafas spontan atau nggak usah menangis ya, nggak menangis tapi bernafas spontan, sudah bernafas spontan ya, maka harus kita segera kalau dia di OK harus segera dipindah ke ruang perawatan bayi ya. Dilihat dulu jauh apa enggak itu ruang perinanya. Kalau jauh ya dari OK ya harus kita stabilisasi dulu di ruang OK, yaitu dengan kalau dia ada retraksi harus kita pakai oksigen ya. Kemudian kita infus dulu ya. Kemudian kita hangatkan dulu ya. Kalau kita hangatkan, kalau sudah hangat suhunya antara 365 sampai 375 baru kita pindah ya. Kalau sebelum hangat kita pindah bisa terjadi hipotermia ya. Apalagi kalau OK-nya jauh ya dari ruang perawatan ya, kayak itu ya, jauh sekali. Kalau yang deket-deket sih nggak apa-apa ya, tinggal ini aja, tinggal langsung dipindah aja. Kalau yang jauh-jauh itu kayak RSU ya, kemudian RKZ ya, itu kan jauh sekali tuh. Jadi kalau bayinya belum stabil ya, ini harus stabilisasi dulu ya. Atau bisa stabilisasi sambil misalnya dengan inkubator transport ya, waktu bidangnya. Kalau tidak punya inkubator transport pakai metode kandung ya. Semua